Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Arwah di hari ke-7. Maya tewas dalam sebuah kecelakaan tragis. Namun, setelah kematiannya, keanehan mulai mengelilingi rumahnya. Ketika arwah Maya muncul, sebuah kebenaran gelap mulai terungkap. Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Maya adalah seorang perempuan muda yang penuh harapan. Di usia yang masih sangat muda, dia sedang mengandung anak pertama, sebuah keajaiban dalam hidupnya. Semua orang yang mengenalnya tahu betapa dia menginginkan anak itu, betapa dia menyambut kehamilannya dengan sukacita. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir begitu cepat dan tragis. Pada awalnya, kematian Maya tampak seperti sebuah kecelakaan biasa. Polisi melaporkan bahwa dia jatuh dari tangga di rumahnya, sebuah kejadian yang tidak ada yang menduganya. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau hal mencurigakan lainnya. Beberapa tetangga yang sempat berbicara dengan Maya beberapa jam sebelum kejadian, mengatakan bahwa dia tampak baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda stres atau kesedihan yang mencurigakan. Semua tampak berjalan normal. Namun, sesuatu terasa tidak beres. Setelah beberapa hari, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar rumah Maya. Orang-orang yang tinggal di dekatnya mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa mengatakan mereka mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal rumah itu sudah sepi. Suara itu terdengar jelas, seperti seseorang yang berjalan pelan-pelan di lantai atas. Tapi saat mereka memeriksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Bukan hanya itu. Beberapa tetangga mengaku melihat bayangan bergerak cepat di jendela rumah Maya pada malam hari. Bayangan itu seperti melayang, tidak mengikuti bentuk manusia biasa. Ada juga yang merasakan udara dingin yang tiba-tiba datang, seakan angin malam menyusup tanpa alasan yang jelas. Meskipun saat itu tidak ada hujan atau badai, suhu di sekitar rumah Maya bisa terasa sangat dingin, seperti ada yang mengusik udara itu sendiri. Salah satu teman Maya, Linda, yang sangat dekat dengannya, merasa semakin tidak tenang. Sejak kematian Maya, dia selalu merasakan ada sesuatu yang mengikutinya, terutama saat malam tiba. Ada sesuatu di sini, kata Linda kepada teman-temannya dengan suara gemetar, sambil menatap rumah Maya dari kejauhan. Seperti ada yang mengawasi, tapi aku tidak bisa melihat siapa. Keluarga Maya pun merasakan hal yang sama. Ibunya, Ibu Siti, merasakan kehadiran yang aneh setiap kali dia berjalan melalui lorong rumah mereka. Ada rasa berat di dada, seolah-olah ada sesuatu yang menahan napas mereka. Ibu Siti, yang sudah tua, merasa lelah, tetapi malam-malam yang dihabiskan di rumah Maya penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Pada suatu malam, ketika Ibu Siti duduk sendirian di ruang tamu, dia mendengar suara samar, seperti seseorang memanggil namanya dengan pelan. Suara itu berasal dari ruang Maya. Apa itu? Ibu Siti berbisik pada dirinya sendiri. Maya, kamu di mana? Namun, tidak ada yang menjawab. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Semakin hari, kejadian-kejadian aneh itu semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai menghindari jalan yang melewati rumah Maya. Beberapa mengatakan mereka merasa diawasi oleh mata yang tak tampak. Yang lain mulai merasa terhipnotis oleh suara-suara yang terdengar dari rumah itu, suara yang datang tanpa ada yang bisa menjelaskannya. Meskipun begitu, polisi tetap bersikukuh bahwa kematian Maya hanyalah sebuah kecelakaan. Tetapi semua orang yang dekat dengan Maya tahu ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap, yang tersembunyi di balik kematiannya. Seolah-olah, meski Maya sudah tiada, dirinya masih berusaha berkomunikasi dengan dunia yang dia tinggalkan. Di tengah semua ini, keluarga dan teman-teman Maya mulai bertanya-tanya. Apakah kematiannya benar-benar sebuah kecelakaan, atau ada sesuatu yang lebih jahat yang terjadi? Jika itu bukan kecelakaan, lalu siapa yang bertanggung jawab? Dan yang lebih penting, mengapa Maya tampaknya tidak bisa beristirahat dengan tenang? Rumah Maya yang dulunya penuh tawa dan kebahagiaan, kini menjadi tempat yang diliputi rasa takut dan kesunyian. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal yang pasti.
sesuatu yang gelap dan tidak bisa dijelaskan kini mengintai, menunggu untuk terungkap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi bagi mereka yang merasa kehadiran Maya, waktu seolah-olah berhenti, dan misteri itu semakin dalam, semakin menakutkan. Minggu setelah kematian Maya, ketegangan di sekitar rumahnya semakin terasa. Semua orang yang tinggal di dekat rumah itu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di lingkungan sekitar menjadi semakin mencekam. Kejadian-kejadian tak terjelaskan mulai menghantui warga yang tinggal di sana. Linda, sahabat dekat Maya, tidak bisa tidur nyenyak sejak malam kematian Maya. Suatu malam, dia terbangun tepat saat tengah malam. Lampu kamar tidurnya berkedip-kedip, lalu padam begitu saja. Ketika dia mencoba menyalakan kembali, dia mendengar suara samar. Suara itu datang dari luar jendela kamarnya, suara yang sangat familiar. Itu adalah suara langkah kaki pelan, langkah yang begitu mirip dengan suara Maya ketika berjalan di rumah. Linda mengira itu hanya imajinasinya. Mungkin karena dia terlalu sering memikirkan Maya, jadi dia mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Tapi suara itu semakin keras, semakin nyata. Linda membuka tirai jendelanya dengan hati-hati, berharap tidak ada yang aneh. Tapi, saat dia menatap keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti halaman rumah. Ketika pagi datang, Linda bercerita kepada teman-temannya tentang kejadian malam itu. Mereka semua merasa cemas, tapi tidak ada yang benar-benar tahu harus bagaimana. Semua orang mulai merasa ada yang tidak beres, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Hari demi hari, kehadiran itu semakin nyata. Beberapa orang di sekitar rumah Maya melaporkan melihat bayangan samar yang bergerak cepat di jendela rumahnya, seperti sosok seorang wanita yang berjalan pelan. Namun, saat mereka mendekat untuk melihat lebih jelas, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Ada yang mencoba memeriksa, dan mereka menemukan tidak ada satupun yang berada di dalam rumah Maya. Seperti ada sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang cukup peka. Namun, yang paling aneh terjadi pada malam hari. Para tetangga mulai merasakan suhu yang tiba-tiba menurun. Mereka yang berjalan melewati rumah Maya tiba-tiba merasakan angin dingin yang datang entah dari mana, seperti udara beku yang mengalir masuk tanpa sebab. Bahkan pada hari-hari yang seharusnya hangat, udara sekitar rumah itu selalu terasa lebih dingin. Pada malam ketiga setelah kejadian tersebut, beberapa tetangga yang sudah merasa tertekan oleh kehadiran yang tidak terlihat itu memutuskan untuk berkumpul. Mereka merasa takut dan terasing. Merasa seolah-olah dunia mereka mulai terganggu oleh sesuatu yang tidak mereka pahami. "Kenapa rumah Maya begitu menakutkan?" tanya Pak Johan, seorang tetangga yang selalu tinggal di rumah sebelah. "Ada sesuatu yang janggal. Aku merasakannya setiap malam." Istrinya, Bu Rini, yang biasanya tenang, ikut mengangguk. "Aku merasa seperti ada yang mengawasi kami setiap kali melewati rumah itu. Rasanya seperti ada mata yang mengikuti setiap langkah kita." Semua yang hadir di situ tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu. Mereka semua merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Di sisi lain, Ibu Siti, Ibu Maya, merasa gelisah. Setiap kali dia duduk di ruang tamu rumahnya, dia bisa merasakan kehadiran yang tak tampak, sesuatu yang menghantuinya dari kejauhan. Suatu malam, dia sedang duduk di kursi kayu di ruang tamu, memandangi foto-foto Maya yang tergantung di dinding. Ketika dia menatap foto itu lebih lama, matanya seakan-akan menangkap sesuatu yang aneh. Sesuatu di balik kaca foto. Ibu Siti menatap lebih dekat, dan tiba-tiba dia merasakan ketegangan yang luar biasa. Seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam ruangan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ketika dia memalingkan wajahnya untuk melirik ke sudut ruangan, dia mendengar suara lirih. "Ma, Ma." Suara itu terdengar sangat lemah, hampir seperti bisikan. Ibu Siti terlonjak kaget, matanya terbelalak. "Maya?" Ia menatap sekeliling, namun hanya ada kesunyian yang mencekam. Suara itu datang dan pergi begitu cepat.
Hatinya berdetak kencang. Maya. Itu pasti suara Maya. Arwahnya belum bisa pergi. Selama beberapa hari setelah itu, semakin banyak kejadian tak terjelaskan yang terjadi di sekitar rumah Maya. Tetangga yang lewat sering kali merasakan udara dingin yang tiba-tiba, dan beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat sosok Maya berdiri di jendela rumahnya. Meskipun jelas tidak ada orang di dalam rumah, bayangan itu tetap terlihat, seperti sosok yang menunggu sesuatu, menunggu seseorang. Linda, yang semakin takut, memutuskan untuk melakukan hal yang lebih dari sekadar menceritakan pengalamannya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Maya, dan kenapa semua orang merasa ada yang mengganggu mereka. Linda mulai mencari informasi tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah Maya setelah kematiannya. Di sebuah toko buku kecil di sudut jalan, dia bertemu dengan seorang pria yang dikenal memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Pria itu mendengarkan cerita Linda dengan seksama dan berkata, "Arwah Maya belum tenang. Dia mencari sesuatu atau seseorang. Biasanya, ketika ada kejadian seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai. Maya belum bisa pergi karena ada yang harus dia selesaikan." Linda menelan ludah. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana caranya membantu Maya? Dan yang lebih penting, siapa yang harus dia cari? Ketika dia keluar dari toko buku, perasaan dingin itu kembali menyelimuti tubuhnya. Langkah-langkahnya terasa berat, seolah-olah sesuatu menahan setiap gerakan. Di kejauhan, Linda melihat bayangan samar bergerak di jendela rumah Maya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Maya? Mengapa arwahnya tidak bisa tenang? Linda tidak tahu, tetapi satu hal yang jelas. Mereka semua sedang berada dalam bahaya yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Seminggu setelah kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah Maya, rasa ketakutan semakin menguasai lingkungan itu. Setiap orang merasa dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Tapi, ada satu orang yang tidak bisa hanya diam dan menunggu, Linda. Dia merasa seakan-akan dirinya terikat dengan kejadian ini, seolah-olah Maya, temannya yang telah meninggal, sedang memanggilnya untuk membantu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Linda tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingungannya. Dia merasa harus menemukan jawaban, meski tahu itu berarti dia akan menghadapi bahaya yang tak terduga. Ia merasa bahwa arwah Maya membutuhkan pertolongan, dan jika dia tidak bertindak sekarang, bisa saja semuanya menjadi lebih buruk. Pada suatu pagi yang suram, Linda memutuskan untuk pergi menemui keluarga Maya. Mereka harus tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan yang menyebabkan kematian Maya. Setelah berhari-hari merenung, Linda akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi Ibu Siti, ibu Maya. Ibu Siti menerima Linda dengan tatapan kosong yang penuh kecemasan. Wajahnya tampak semakin pucat, dan dia tampak semakin lelah setiap harinya. Rumah yang dulu hangat dengan tawa kini terasa dingin dan sepi. Ibu Siti menggenggam tangan Linda dengan erat, seakan memohon agar ada yang bisa membantu. "Ada yang salah, Linda," katanya dengan suara parau. "Maya tidak bisa pergi begitu saja. Ada yang menghalanginya." Linda merasa gemetar mendengar kata-kata itu. "Apa yang kamu maksud, Bu? Apa yang terjadi dengan Maya?" Ibu Siti tidak langsung menjawab. Dia duduk di kursi, tampak berpikir keras. Akhirnya, dengan suara lirih, dia berkata, "Saya rasa kita perlu tahu lebih banyak tentang kehidupan Maya sebelum dia meninggal. Ada banyak hal yang tidak kita tahu. Ada orang-orang dalam hidupnya yang mungkin terlibat dalam sesuatu yang gelap." Linda semakin bingung. Siapa yang terlibat? Apa yang terjadi dengan Maya? Ibu Siti menarik napas panjang, matanya basah. Maya punya seseorang yang dekat dengannya, seseorang yang sangat dia percayai. Tapi saya rasa, orang itu tidak punya niat baik. Saya rasa, mereka adalah alasan kematiannya. Linda merasa sebuah dorongan kuat untuk mencari tahu lebih dalam. Tapi, Ibu Siti tampaknya tidak ingin mengungkapkan semuanya. "Kamu harus hati-hati, Linda. Jangan terlalu mendalami semuanya. Itu bisa berbahaya," Ibu Siti memperingatkan dengan suara khawatir.
Namun, perasaan penasaran Linda semakin kuat. Dia tidak bisa mundur sekarang. "Saya harus tahu," katanya dengan tegas, meski hatinya berdebar takut. Untuk mencari kebenaran, Linda tahu dia membutuhkan bantuan seseorang yang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Ia teringat pada Ustadz Amir, seorang ustadz yang dikenal bisa membantu dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia gaib. Ustadz Amir sudah lama dikenal di daerah itu karena kemampuannya mengusir makhluk halus dan menyelesaikan masalah-masalah spiritual. Linda berharap Ustadz Amir bisa membantunya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan arwah Maya. Linda memutuskan untuk mengunjungi Ustadz Amir di rumahnya. Ustadz Amir adalah seorang yang bijak, dengan mata yang tajam dan penuh perhatian. Ketika Linda tiba di rumahnya, Ustadz Amir sudah menunggunya dengan sikap yang tenang, seolah-olah dia sudah tahu apa yang ingin Linda bicarakan. "Linda, saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di rumah Maya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, itu bukan hanya kebetulan," Ustadz Amir berkata pelan, tetapi dengan suara yang penuh kepastian. "Ustadz, saya ingin tahu apa yang terjadi pada Maya. Ada sesuatu yang sangat salah. Saya merasa dia tidak bisa pergi begitu saja. Arwahnya tidak tenang, dan saya harus menemukan apa yang menyebabkan semuanya," Linda menjelaskan dengan terbata-bata. Dia merasa cemas, namun dia tahu bahwa mencari jawaban adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri rasa takut yang terus menghantui dirinya. Ustadz Amir mengangguk perlahan, matanya penuh pengertian. Arwah yang belum tenang memang bisa menyebabkan gangguan. Ada sesuatu yang bisa menghalangi mereka untuk pergi dengan damai. Seringkali, itu terjadi karena ada hubungan yang tidak selesai, atau ada orang yang belum meminta maaf, atau bahkan sesuatu yang lebih gelap. "Saya akan bantu kamu, tapi kamu harus siap untuk menghadapi kenyataan yang bisa sangat sulit untuk diterima." Linda mengangguk, meski hatinya penuh ketakutan. "Saya siap, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan?" "Pertama-tama, kita harus pergi ke rumah Maya," jawab Ustadz Amir dengan tegas. "Saya akan melakukan doa dan tahlilan di sana, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengganggu sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan." Pada malam itu, Linda dan Ustadz Amir pergi ke rumah Maya. Mereka membawa beberapa orang untuk membantu dalam doa, termasuk Ibu Siti yang masih sangat cemas dan takut. Begitu mereka memasuki rumah, mereka merasakan sesuatu yang aneh di udara. Sebuah ketegangan yang menyelimuti seluruh ruangan, membuat tubuh mereka terasa berat. Ustadz Amir mulai membaca doa, perlahan mengucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan. Linda melihat sekeliling dengan cemas, matanya mencari-cari tanda-tanda kehadiran Maya. Tiba-tiba, di tengah-tengah doa itu, sebuah suara halus terdengar, suara yang sangat familiar. "Linda!" Linda terlonjak. Itu suara Maya. Dia merasa kulitnya merinding, seakan ada sesuatu yang sangat kuat sedang mengawasi mereka. Ustadz Amir melanjutkan doanya, namun dia tampak semakin serius. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Linda, cari aku." Suara itu terdengar sangat jelas, tapi datangnya dari mana? Semua orang dalam ruangan merasa ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan? Ustadz Amir melanjutkan bacaannya dengan lebih intens. "Tunjukkan siapa yang menyebabkan ini," katanya dalam doa, berharap Maya bisa memberikan petunjuk. Tiba-tiba, di sudut ruangan, sebuah bayangan melintas begitu cepat. Semua orang menatap ke arah itu dengan cemas. Tidak ada yang berbicara, hanya ketegangan yang memenuhi udara. Linda tahu, sekarang mereka tidak hanya mencari jawaban. Mereka sudah terjebak dalam misteri yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Maya tidak hanya mencari keadilan. Dia sedang memberi petunjuk, dan petunjuk itu mengarah pada seseorang yang tak terduga. Hari ke-7 setelah kematian Maya akhirnya tiba. Waktu seolah bergerak lebih lambat, seakan ketegangan yang melingkupi rumah Maya menahan setiap detik yang berlalu. Linda dan Ibu Siti sudah mempersiapkan segalanya. Mereka mengundang beberapa tetangga dan teman-teman dekat Maya untuk menghadiri tahlilan,
sebuah doa yang diharapkan bisa memberikan kedamaian bagi arwah Maya. Namun, ada ketegangan yang tidak bisa dihilangkan. Semuanya merasa bahwa sesuatu yang lebih besar dari sekadar doa sedang terjadi. Ibu Siti, dengan wajah yang sangat pucat, terus menatap foto-foto Maya yang terpajang di dinding. "Maya, kamu harus tenang," bisiknya pelan, seakan berharap arwah putrinya mendengarnya. "Kami akan membantumu, sayang. Kami akan membuatmu tenang." Linda berdiri di dekat pintu, matanya menyapu sekeliling ruangan yang penuh dengan kerabat dan tetangga yang mulai berkumpul. Di luar, angin malam bertiup kencang, dan hujan mulai turun perlahan. Suasana malam itu semakin mencekam, terasa seperti alam pun ikut merasakan kekhawatiran yang menggantung di udara. Ustadz Amir sudah siap untuk memimpin doa. Wajahnya serius, matanya penuh fokus, seakan dia tahu apa yang sedang menunggu di rumah ini. "Kita akan lakukan yang terbaik untuk Maya," katanya dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan. "Saya hanya berharap arwahnya bisa mendapatkan kedamaian, dan jika ada sesuatu yang menghalangi, kita akan menghadapinya." Saat doa dimulai, semua orang duduk dengan tenang. Ustadz Amir memulai dengan membaca doa-doa tertentu, suaranya bergema di dalam rumah yang sunyi. Linda duduk di samping Ibu Siti, merasa tidak nyaman dengan segala yang terjadi. Telinganya tajam, mencoba menangkap setiap suara yang tidak biasa. Namun, di luar suara doa yang dibaca Ustadz Amir, yang terdengar hanyalah angin hujan yang semakin kencang, dan sesekali suara tetesan air yang mengenai atap rumah. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan terasa semakin dingin. Linda merasakan kesejukan yang tidak biasa, seakan ada angin yang tidak tampak sedang berputar di sekitar mereka. Dia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan bahwa semua jendela dan pintu tertutup rapat. Tetapi udara itu terus saja datang, membuat tubuhnya menggigil. Bahkan Ibu Siti yang duduk di sampingnya mulai menggigil, meskipun dia mengenakan selimut tebal. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar, suara yang jelas dan sangat dekat, seperti ada seseorang yang berjalan perlahan di dalam rumah. Semua orang terdiam sejenak, menunggu, berharap itu hanya imajinasi mereka. Namun, langkah itu semakin jelas, semakin nyata. Suara langkah kaki itu bergerak dari koridor menuju ruang tamu, dan setiap langkah yang terdengar semakin jelas, semakin berat. Linda merasa tubuhnya kaku. Suara itu sangat familiar. Itu adalah suara langkah Maya. Linda menahan napas. Arwah Maya, apakah dia benar-benar ada di sini, di tengah mereka? Kemudian, suara lirih terdengar, memecah keheningan. Suara itu datang dari sudut ruangan, begitu halus namun bisa didengar oleh semua yang hadir. "Linda, Ibu, aku di sini." Suara Maya. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Semua orang dalam ruangan merasa bulu kuduk mereka meremang. Ibu Siti terisak, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Semua yang hadir hanya bisa diam, tubuh mereka terasa beku. Arwah Maya benar-benar hadir di sini, di tengah mereka. Ustadz Amir tetap melanjutkan bacaannya, meskipun wajahnya tampak semakin serius. Dia tahu bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap yang harus dihadapi. Tanpa membuka matanya, dia berkata, "Maya, kalau kau di sini, kami hanya ingin membantumu. Kami ingin membantumu menemukan kedamaian." Suara itu terdiam sejenak, seakan merenung. Namun, tidak lama kemudian, suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan penuh amarah. Dia yang menyebabkan ini." Suara itu hampir tidak bisa diartikan, tapi ada satu kata yang jelas terdengar, "Dia." Semua orang saling berpandangan, bingung dan takut. Siapa yang dimaksud oleh Maya? Siapa yang telah menyebabkan kematiannya? Tiba-tiba, suasana di dalam ruangan berubah drastis. Udara menjadi semakin dingin, bahkan Ibu Siti yang sudah mengenakan jaket tebal terasa menggigil. Sesuatu yang tidak terlihat seakan-akan mengelilingi mereka, dan di tengah ketegangan itu, sebuah suara keras terdengar, seperti pintu yang dibanting. Semua orang terlonjak. "Apa itu?" teriak seorang tetangga, matanya terbuka lebar,
tubuhnya bergetar ketakutan. "Diam," Ustadz Amir berkata dengan tenang namun penuh kekuatan. "Jangan takut. Kita harus tetap tenang." Ustadz Amir berdiri, matanya tajam menatap ruangan itu. Dia melangkah dengan hati-hati ke tengah ruangan, mengangkat tangannya, dan mulai membaca doa dengan lebih lantang. Setiap kata yang dia ucapkan terdengar seperti mantra yang berusaha mengusir sesuatu yang jahat. Tapi tiba-tiba, semua orang yang hadir merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Di belakang mereka, di sudut ruangan yang gelap, sebuah bayangan mulai terlihat. Bayangan itu bergerak pelan, seperti sosok seorang wanita, tetapi tubuhnya kabur dan hampir tak terlihat dengan jelas. Hanya ada cahaya yang menyilaukan di sekelilingnya. Linda menelan ludah. Itu adalah sosok Maya. Tapi ada yang salah, Maya terlihat berbeda, wajahnya tampak murung dan penuh penderitaan, matanya kosong dan kelam. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu atau seseorang yang tidak bisa ditemukan. "Siapa yang membuatmu seperti ini?" Ustadz Amir bertanya dengan tegas, sambil terus membaca doa. "Apa yang kamu butuhkan?" Bayangan itu bergerak lebih dekat, dan suara Maya terdengar lebih jelas, kali ini penuh emosi dan amarah. "Dia, Dedi, dia yang melakukannya." "Dedi." Nama itu terdengar seperti petir yang menyambar. Linda menatap Ibu Siti, yang wajahnya berubah pucat mendengar nama itu. Dedi, mantan pacar Maya. Ternyata, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang menghubungkan mereka semua dengan kematian Maya. Sesuatu yang belum terungkap, dan sesuatu yang kini jelas. Dedi memiliki peran dalam kematian Maya. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan suara yang penuh penyesalan, Maya berkata lagi, "Tolong, cari dia. Temukan dia. Dedi harus bertanggung jawab." Kemudian, bayangan itu menghilang, dan udara di sekitar mereka perlahan kembali normal. Tetapi suasana di dalam rumah tetap terasa tegang. Arwah Maya sudah memberi mereka petunjuk yang jelas, dan satu-satunya hal yang sekarang bisa mereka lakukan adalah mencari Dedi. Tahlilan malam itu berakhir dengan penuh ketegangan. Semua orang yang hadir tahu bahwa mereka baru saja membuka sebuah pintu ke dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Maya tidak hanya mencari keadilan, dia sedang mencari penebusan, dan untuk itu, Dedi harus ditemukan. Setelah malam tahlilan yang mengerikan itu, Linda tidak bisa tidur. Bayangan arwah Maya yang muncul di depan mata terus menghantui pikirannya. Terutama kata-kata terakhir Maya yang masih bergema di telinganya. Dedi harus bertanggung jawab. Dedi, mantan pacar Maya, pria yang selama ini tak pernah terdengar namanya dalam obrolan sehari-hari, kini menjadi pusat perhatian. Linda merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan pria itu. Kenapa Maya tidak pernah menceritakan lebih banyak tentang Dedi? Kenapa pria itu seakan terlupakan dalam kehidupan mereka? Semua ini membuat Linda semakin terobsesi dengan pencarian kebenaran. Arwah Maya jelas tidak akan bisa tenang jika Dedi tidak ditemukan. Dan Linda merasa, dia adalah satu-satunya yang bisa membongkar rahasia ini. Hari berikutnya, Linda memutuskan untuk pergi ke rumah Dedi. Dia tahu itu berisiko. Dedi bukan orang yang sembarangan, dia tampak selalu menyembunyikan sesuatu. Tapi Linda sudah tidak peduli. Dia merasa sudah terlalu jauh terlibat untuk mundur. Dedi tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa, jauh dari keramaian. Rumah itu tampak biasa saja, pagar besi yang sudah berkarat, halaman yang agak berantakan. Seperti rumah yang dihuni oleh seseorang yang tidak terlalu peduli dengan penampilan luar. Linda mengetuk pintu dengan hati yang berdebar. Tak ada jawaban. Ketika dia hendak berbalik, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. "Linda?" Suara Dedi terdengar heran, bahkan agak kaget melihatnya. "Kenapa kamu datang ke sini?" Linda menatapnya tajam, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ada sesuatu yang aneh di mata Dedi. Sebuah rasa cemas yang disembunyikan dengan sangat rapat. "Saya ingin bicara," jawab Linda, suaranya tegas meskipun hatinya berdegup kencang. Dedi ragu sejenak, namun akhirnya mengundangnya masuk. Linda mengamati rumah itu dengan seksama saat memasuki ruang tamu yang sempit. Tidak ada yang istimewa.
Hanya beberapa perabotan usang, dan dinding yang penuh dengan foto-foto yang tampaknya sudah lama tak dibersihkan. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Linda, sebuah foto besar di atas meja di sudut ruangan. Foto itu menunjukkan Dedi dan Maya tersenyum bahagia. Tapi apa yang mencurigakan adalah ekspresi wajah Maya. Meskipun dia tersenyum, ada sesuatu yang tidak beres dengan matanya. Sesuatu yang bisa membuat Linda merasa tak nyaman. "Kenapa kamu datang ke sini, Linda?" Dedi bertanya lagi, kali ini suaranya terdengar lebih rendah. "Apa yang kamu cari?" Linda tahu ini adalah momen yang sangat krusial. "Saya hanya ingin tahu tentang Maya." "Apa yang terjadi dengan dia, Dedi? Kamu tahu sesuatu, kan?" Dedi menghela napas panjang, duduk di kursi dekat meja. Wajahnya tampak gelisah. "Saya tidak tahu apa yang kamu dengar, tapi itu semua sudah lewat. Maya sudah tiada. Dan itu kecelakaan. Tidak ada yang lebih dari itu." "Tapi Maya tidak mati begitu saja, Dedi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi saya merasa ada sesuatu yang sangat salah." "Suara Maya juga sudah memberitahuku," Linda menjawab, berusaha menjaga ketenangannya meskipun dalam hatinya ada gemuruh ketakutan yang kuat. Dedi tampak kaget mendengar kata-kata itu. "Suara Maya?" Dia bertanya dengan nada ragu, matanya terbuka lebar. "Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang aneh dengan Maya. Dia hanya jatuh, Linda." Tapi Linda tidak percaya begitu saja. "Saya rasa kamu tahu lebih banyak dari itu. Maya, arwahnya, dia tidak tenang. Dia ingin keadilan. Apa yang sebenarnya terjadi, Dedi?" Dedi terdiam. Seketika itu, Linda bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal di udara. Dedi berusaha mengalihkan pandangannya, namun Linda tetap menatapnya dengan tajam, tidak ingin melewatkan sedikit pun ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Dedi akhirnya berbicara. "Baiklah," katanya pelan, suaranya berubah serius. "Tapi kamu harus tahu, Linda, itu bukan yang kalian kira. Semua ini tidak mudah." Linda menunggu, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, memberi ruang pada Dedi untuk melanjutkan. Dedi menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya tampak kosong. "Aku dan Maya, kami sudah lama putus. Tapi sebelum dia meninggal, dia mulai mendekati aku lagi. Ada beberapa hal yang dia bicarakan yang membuatku merasa cemas. Seperti ada sesuatu yang dia rahasiakan. Saya merasa dia semakin jauh dari aku. Seperti dia sudah mulai berubah. Saya tidak tahu harus bagaimana." Dedi berkata dengan nada serba salah, seakan sedang berjuang dengan dirinya sendiri untuk mengatakan yang sebenarnya. Linda merasa ada yang tidak beres dengan ceritanya. Ada kebingungan dan kecemasan yang terlihat jelas di mata Dedi. "Apa yang dia rahasiakan, Dedi? Kamu harus memberitahuku, ini penting," kata Linda dengan penuh tekad. Dedi mengangguk perlahan. Maya sempat bilang kalau dia sedang hamil. "Hamil dengan anakku," katanya pelan, dan matanya tampak menghindari tatapan Linda. Linda terkejut. "Apa?" katanya, hampir tidak percaya. "Maya hamil." Dedi mengangguk, namun wajahnya tampak penuh penyesalan. "Dia tidak memberitahuku langsung. Aku baru tahu setelah dia beberapa kali mencoba untuk berbicara denganku. Tapi saat itu aku sudah sangat cemas. Aku tidak siap, Linda. Aku merasa tertekan. Semua terasa begitu cepat, dan aku merasa terjebak. Aku tidak tahu harus bagaimana." Linda merasa perasaan tidak nyaman yang sudah lama tersembunyi kini mulai terbuka. "Apakah kamu merasa cemas karena dia hamil? Apakah itu yang membuatmu begitu bingung?" Dedi menunduk, menghela napas panjang. "Aku merasa takut. Takut kalau orang-orang tahu. Takut kalau aku harus bertanggung jawab. Aku tidak siap untuk menjadi seorang ayah. Tidak siap untuk menjalani hidup seperti itu." Suaranya terdengar serak, penuh penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Linda merasa hatinya terkejut. "Jadi, kamu tidak ingin dia punya anak? Kamu tidak ingin bertanggung jawab?"
Dedi mengangkat wajahnya dan menatap Linda dengan mata yang penuh kebingungan. Maya mulai berubah setelah itu. Dia sering marah tanpa alasan. Kami bertengkar banyak kali. Hingga akhirnya, kami tidak bisa lagi berbicara dengan baik. Semua terasa hancur. Aku tidak tahu kenapa, Linda. Tapi aku merasa dia semakin jauh, dan aku tidak bisa melanjutkan hubungan itu. Linda merasa ada sesuatu yang mengganjal, dan tiba-tiba dia merasa sedikit takut. Jadi, apa yang terjadi malam itu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Maya? Dedi terdiam untuk beberapa detik, wajahnya semakin murung. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berkata, Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Waktu itu, kami bertengkar. Maya mengancam akan memberitahu semua orang tentang kehamilannya. Aku marah. Kami bertengkar hebat. Dan, aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Aku hanya ingat dia terjatuh. Begitu saja. Linda merasa seperti disambar petir. Jadi kamu tidak tahu kalau Maya jatuh karena kamu? Kamu tidak ingat apa yang terjadi. Dedi menutup wajahnya dengan kedua tangan, tampak sangat menyesal. Aku tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tahu dia jatuh karena aku. Dan aku tidak bisa menghadapinya. Itu terlalu berat. Linda memandang Dedi, hatinya dipenuhi campuran antara rasa kasihan dan rasa marah. Maya sudah tahu, dan dia sudah memberi petunjuk. Kamu harus bertanggung jawab, Dedi. Kamu harus menghadapinya. Dedi hanya bisa terdiam, mata penuh penyesalan. Kini, semua sudah jelas. Kejadian itu bukan kecelakaan. Maya, yang seharusnya mendapat kesempatan kedua, mati karena sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan arwahnya sekarang menuntut keadilan. Linda tahu, pencarian ini baru saja dimulai. Tapi satu hal sudah pasti, Dedi tidak bisa lagi menghindar. Setelah percakapan yang mengguncang di rumah Dedi, Linda merasa tak bisa lagi berpaling. Dia tahu bahwa kebenaran yang selama ini dia cari akhirnya mulai terbuka, meskipun dalam cara yang mengerikan. Dedi mengakui bahwa dia terlibat dalam kematian Maya, dan penyesalan yang tergambar di wajahnya tak cukup untuk menutupi semua yang telah terjadi. Tapi Linda tahu, itu bukan akhir dari cerita ini. Arwah Maya tidak akan bisa tenang sampai Dedi menerima konsekuensinya. Hari berikutnya, Linda kembali ke rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Dia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun itu berarti menghadapi kebenaran yang lebih gelap lagi. Dengan langkah mantap, Linda menelepon polisi untuk memberitahu mereka apa yang baru dia ketahui. Tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan sesuatu. Maya, meskipun sudah tiada, berhak mendapatkan keadilan. Namun, polisi tidak langsung merespons. Mereka ragu, seakan sulit untuk mempercayai cerita Linda begitu saja. Kami sudah menyelidiki kematian Maya, Linda. Semua bukti mengarah pada kecelakaan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau perlawanan, kata seorang detektif, terdengar agak acuh tak acuh di telepon. Linda menatap keluar jendela rumahnya, merasa frustrasi. Tapi itu bukan kecelakaan. Dedi, mantan pacar Maya, telah mengaku bahwa dia terlibat dalam kematiannya. Itu lebih dari sekadar kecelakaan, kata Linda, berusaha meyakinkan detektif tersebut. Detektif itu terdiam sejenak, lalu menjawab, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, Linda. Tapi kita harus punya bukti yang lebih kuat. Linda tahu, mereka membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata Dedi. Mereka membutuhkan bukti, sesuatu yang tak bisa dibantah. Setelah meletakkan telepon, Linda berpikir keras. Apa yang bisa dia lakukan? Dedi sudah mengakui keterlibatannya, tetapi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu bukan sekadar kebetulan atau perasaan bersalah yang berlebihan. Malam itu, saat Linda sedang duduk merenung, perasaan aneh kembali menyelimuti dirinya. Suara langkah kaki yang tak tampak terdengar pelan di rumah, seperti saat tahlilan beberapa hari lalu. Linda terlonjak. Kembali, hawa dingin menyelimuti ruangan. Dia berusaha menenangkan dirinya. Tidak, ini hanya perasaan, bisiknya pada dirinya sendiri,
tetapi hatinya masih berdetak kencang. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya. Bukan suara Maya, tetapi suara lain, suara yang asing, seperti bisikan dari jauh. "Cari di bawah lantai." Linda terdiam. Suara itu menghilang dengan cepat, dan dia merasa tubuhnya serasa membeku. "Cari di bawah lantai?" Linda mengulang bisikan itu dalam hati. Apa yang dimaksud? Dia tak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam rasa takut. Harus ada alasan mengapa suara itu muncul. Segera, Linda mengambil keputusan. Dia harus ke rumah Maya lagi. Pagi berikutnya, Linda mengunjungi rumah Maya, tempat yang kini terasa penuh dengan kenangan dan perasaan tidak tenang. Ketika sampai di sana, dia merasa seolah-olah sesuatu mengawasi setiap gerakannya. Suasana di sekitar rumah itu terasa berbeda, lebih berat, seperti ada yang tak terlihat tapi nyata. Tak ada seorang pun di sekitar, hanya rumah kosong yang menunggu untuk diungkap lebih lanjut. Linda masuk ke dalam rumah, yang masih terkesan sepi dan terlupakan. Setelah menelusuri beberapa ruangan, dia mendekati ruang tamu, tempat tahlilan kemarin diadakan. Di sana, di dekat dinding, dia melihat lantai kayu yang sedikit terangkat. Tidak ada yang mencurigakan, tetapi entah mengapa, Linda merasa tertarik untuk memeriksa lebih dekat. Dengan hati-hati, Linda mencoba menekan lantai itu. Tiba-tiba, sebuah bagian dari lantai terangkat, mengeluarkan suara berderit yang menyayat. Di bawahnya ada sebuah kotak kayu kecil yang tampak sudah lama terabaikan, berdebu dan hampir tersembunyi di dalam kegelapan. Linda mengangkat kotak itu, jantungnya berdebar kencang. Kotak itu terasa berat di tangannya, seolah membawa rahasia yang lama terkubur. Dengan tangan gemetar, dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa barang yang tidak pernah dilihat Linda sebelumnya. Sebuah surat, beberapa foto lama, dan sebuah kunci kecil yang tampaknya tak ada hubungannya dengan apapun. Linda mengeluarkan surat pertama, yang tampak sudah usang. Ia mulai membaca, dan mulutnya terasa kering. "Maya, jangan tinggalkan aku. Aku akan lakukan apapun untukmu. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku takut. Aku takut dengan apa yang aku rasakan." Linda terkejut. Surat itu ditulis dengan tangan Dedi. Isinya penuh dengan kecemasan dan penyesalan, tetapi yang membuat Linda terkejut adalah satu kalimat di bagian akhir surat itu. "Aku akan membuatmu diam, Maya. Jangan pernah ungkapkan rahasia itu." Linda terdiam. Apa yang dimaksud dengan rahasia itu? Dan kenapa Dedi sampai berkata seperti itu? Linda bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah di balik kata-kata itu. Ini lebih dari sekadar hubungan yang rusak. Ada sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang tidak ingin Dedi dunia ketahui. Linda melanjutkan membaca surat itu dan menemukan kalimat yang membuatnya hampir jatuh terduduk. "Jika kamu benar-benar melahirkan anak ini, aku akan menghancurkan hidupmu. Kamu tidak akan pernah tahu siapa ayah sebenarnya." Maya hamil? Linda berpikir, mencocokkan semua informasi yang dia dapatkan. Maya tidak hanya hamil, tetapi Dedi berusaha menghalangi dia untuk melanjutkan hidupnya, bahkan memaksa Maya untuk diam tentang siapa ayah bayi itu. Linda merasa mulutnya kering, tubuhnya mulai gemetar. Ini bukan hanya tentang kematian Maya. Ini tentang sebuah kebohongan besar yang telah menutupi seluruh kebenaran. Tiba-tiba, suara berderit dari belakangnya menarik perhatian Linda. Suara itu datang dari arah pintu. Saat dia menoleh, sebuah bayangan gelap melintas cepat di koridor. Linda hampir tak bisa bernapas. Tidak mungkin," bisiknya. Dia tahu siapa itu. Itu adalah sosok Maya. Namun, kali ini, arwah Maya tidak terlihat marah. Hanya ada kesedihan yang sangat dalam di wajahnya. Dengan perlahan, Maya mendekat, dan Linda merasakan hawa dingin yang sama seperti sebelumnya. "Maya, apa yang terjadi? Apa yang kamu sembunyikan?" tanya Linda dengan suara gemetar. Maya hanya menatap Linda, matanya kosong, tetapi ada sebuah harapan yang samar terlihat. "Dia, Dedi, dia yang harus bertanggung jawab. Tapi aku tidak bisa lagi berkata-kata. Kau yang harus menemukan kebenaran, Linda. Cari dia. Semua sudah tertulis."
Kejahatan ini tidak boleh disembunyikan lagi. Ketika Linda mencoba melangkah mendekat, bayangan itu menghilang, meninggalkan ruang yang sunyi dan gelap. Namun, Linda tahu satu hal, dia sudah dekat dengan jawaban. Keberanian yang dia miliki kini lebih kuat dari rasa takut. Arwah Maya sudah menunjukkan jalannya, dan tak ada lagi waktu untuk mundur. Dia harus mengungkapkan semuanya ke polisi. Kali ini, dia akan membawa Dedi ke pengadilan. Dan kebenaran yang terkubur selama ini akan terungkap, tak peduli betapa gelapnya itu. Linda berdiri di depan pintu rumah Maya, tangan gemetar memegang dokumen yang baru saja dia ambil dari kantor polisi. Beberapa hari setelah dia mengungkapkan kebenaran kepada mereka, pihak berwajib akhirnya mengonfirmasi temuan yang Linda ungkapkan. Dedi, mantan pacar Maya, akhirnya ditangkap. Semua bukti yang ditemukan di bawah lantai rumah Maya, serta surat-surat yang Linda temukan, telah memberikan petunjuk yang cukup kuat untuk membawa Dedi ke meja hijau. Namun, meskipun kebenaran sudah terungkap, Linda merasa ada sesuatu yang masih menggantung di udara. Sebuah perasaan tak tenang yang terus menghantuinya. Maya, arwahnya, belum benar-benar pergi. Linda merasa seperti masih ada yang belum selesai. Hari itu, Linda memutuskan untuk pergi ke rumah Maya sekali lagi. Kali ini bukan untuk mencari petunjuk baru, tetapi untuk menutup cerita yang sudah terlalu lama menggantung. Dia tahu bahwa Maya membutuhkan kedamaian terakhir, dan dia ingin memberikan itu. Tetapi, apakah itu mungkin? Apakah sebuah jiwa yang sudah terbelenggu oleh keadilan yang tertunda bisa benar-benar tenang? Linda melangkah masuk ke rumah itu, kali ini tanpa rasa takut yang sebelumnya menghalangi setiap langkahnya. Rumah yang dulu terasa penuh dengan kegelapan kini tampak lebih sepi, seperti sebuah ruang yang sudah tidak dihuni oleh siapapun. Tidak ada suara langkah kaki yang menghantui lagi. Tidak ada lagi udara dingin yang datang begitu saja. Rumah itu terasa kosong, dan seolah menunggu sesuatu. Di ruang tamu, Linda melihat sebuah foto Maya di atas meja kecil yang terletak di sudut ruangan. Foto itu tampak baru, seolah baru saja diambil. Maya tersenyum di sana, sebuah senyuman yang penuh dengan ketulusan, yang selama ini disembunyikan oleh rahasia kelam. Linda mendekati foto itu dan menatapnya lama, seolah mencari sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Tapi tidak ada lagi yang perlu dia temukan. Semua jawaban sudah terbuka. Dia kemudian duduk di lantai, tepat di tempat tahlilan dilakukan beberapa minggu yang lalu. Ketegangan yang dulu memenuhi ruangan itu sekarang berubah menjadi kesunyian yang dalam. Hanya ada suara napas Linda yang menggema pelan. Tiba-tiba, sebuah bayangan mulai terbentuk di pojok ruangan. Linda menoleh, dan di sana, di antara bayang-bayang, berdirilah Maya. Kali ini, Maya tidak tampak seperti roh yang penuh dengan amarah atau kebingungan. Wajahnya tampak lebih damai, meski masih ada kesedihan di matanya. Linda merasakan kehadiran Maya dengan jelas, seolah-olah arwahnya sudah siap untuk pergi. Maya, Linda berkata dengan suara lembut, meskipun hatinya berdebar. Kamu sudah mendapat keadilan. Dedi akan dihukum atas apa yang telah dia lakukan padamu. Arwah Maya hanya menatap Linda dengan tatapan yang tenang, meskipun penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Maya kemudian mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu. Linda mengikuti arah jari itu dan, meskipun tidak ada yang terlihat di sana, dia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di luar. Linda berdiri dan mendekati pintu. Ketika dia membuka pintu rumah Maya, dia merasakan sebuah angin dingin yang membelai wajahnya. Matahari sudah mulai terbenam, dan langit di luar tampak merah keemasan. Namun, sesuatu di luar membuat Linda merasa berbeda. Di kejauhan, di bawah pohon besar yang ada di halaman rumah, dia bisa melihat bayangan seseorang berdiri. Sosok itu terlihat samar, tetapi Linda tahu siapa itu. Dedi. Dia berdiri di sana, tatapannya kosong, seperti menunggu sesuatu. Seperti menunggu saatnya tiba. Linda tahu bahwa meskipun Dedi akan dihadapkan pada hukum, ada hal lain yang masih harus diselesaikan. Hukum dunia mungkin telah bekerja, tetapi masih ada urusan lain yang lebih dalam. Urusan yang hanya bisa diselesaikan oleh Maya dan dirinya sendiri.
Linda berjalan keluar menuju halaman. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi dia tahu ini adalah langkah terakhir yang harus diambil. Ketika dia berdiri di depan Daddy, dia bisa merasakan ketegangan yang melingkupi mereka berdua. Daddy tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di sana, memandang Linda dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Daddy," Linda berkata dengan suara tegas, meskipun hatinya sedikit bergetar. "Ini bukan hanya tentang kamu dan Maya. Ini tentang sebuah hidup yang telah dirusak oleh ketakutan dan kebohongan. Kamu harus menghadapinya sekarang." Daddy menundukkan kepalanya, tak sanggup menatap Linda. "Aku tahu," katanya pelan. "Aku tahu apa yang telah aku lakukan. Tapi, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan sekarang. Semua sudah terlambat." Linda tidak mengatakan apapun lagi. Dia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang telah terjadi di antara mereka. Sesuatu yang hanya bisa diselesaikan oleh Maya, dan mungkin hanya oleh Maya yang bisa memberi pengampunan, jika itu yang dia inginkan. Linda berbalik dan melihat ke arah rumah Maya. Arwah Maya kini tampak berdiri di dekat jendela, mengamatinya dengan tatapan yang penuh dengan kedamaian. Linda bisa merasakan perubahan yang sangat kuat di udara. Sesuatu yang mengalir begitu dalam, membawa kedamaian yang selama ini hilang. "Maya," Linda berbisik, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sebuah rasa lega yang luar biasa. "Kamu sudah bisa pergi. Kamu sudah mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan." Dengan perlahan, Maya menghilang, larut dalam angin yang membawa kesunyian. Linda tahu bahwa arwah Maya akhirnya bisa beristirahat. Tidak ada lagi yang mengganggunya. Semua yang diperlukan sudah terjadi. Keadilan sudah ditegakkan. Linda kembali ke dalam rumah dan menutup pintu dengan hati yang lebih tenang. Di luar, matahari sudah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit yang gelap, namun penuh dengan bintang. Linda berdiri di sana, membiarkan ketenangan meresap dalam dirinya. Kejadian-kejadian mengerikan yang telah menimpanya kini terasa jauh, seperti sebuah mimpi buruk yang telah berakhir. Namun, dalam hatinya, Linda tahu satu hal yang pasti. Tidak ada yang akan bisa melupakan Maya. Arwahnya yang mencari keadilan kini telah menemukan kedamaian. Dan di balik semua ini, di balik cerita yang penuh dengan kegelapan, ada sebuah pelajaran yang tak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang pernah terlibat dalam kisah ini. Bahwa kebenaran, meskipun terkubur lama, akhirnya akan terungkap, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya.